Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kembali lagi dengan saya Fitriana, peserta Latsar CASN Kemenristek Dikti Angkatan 121, kelompok 4 NDH 14 oleh BPSDM Sulawesi Tengah. Baik, untuk penugasan e-jurnal agenda 1 kali ini bernamakan kesiapsiagaan bela negara. Adapun 4 hal pokok yang harus kita capai dalam agenda kali ini adalah kita mampu menjelaskan kerangka bela negara dalam latar CPNS yang pertama. Yang kedua, menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara. Yang ketiga, menyusun rencana aksi bela negara. Yang keempat adalah melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara, misalnya kewaspadaan dini dan membangun tim serta mampu memahami etika dan etiket dan bentuk-bentuk moral dalam bertingkah laku. Misalnya bagaimana cara berdiri, berjalan, bersalaman, berkenalan, sampai kepada aturan table manner atau tata cara makan. Serta mampu memahami etika dan etiket dan bentuk-bentuk moral dalam bertingkah laku. Misalnya bagaimana cara berdiri, berjalan, bersalaman, berkenalan, sampai kepada aturan table manner atau tata cara makan. Sebelum berbicara lebih lanjut terkait bentuk-bentuk aksi kesiapsiagaan bela negara, terlebih dahulu kita akan membahas terkait definisi dulu, yaitu definisi kesiapsiagaan bela negara. Suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesiapsiagaan diri, yaitu menjaga kesehatan jasmani dan rohani, sedangkan secara non-fisik yaitu dengan menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Dengan demikian, maka untuk bisa melakukan internalisasi dari nilai-nilai dasar bela negara tersebut, kita harus memiliki kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani maupun mental yang mumpuni, serta memiliki etika, etiket, moral, dan nilai kearifan lokal yang sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada adenda ini saya melampirkan beberapa bentuk aksi kegiatan terkait. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Yang selanjutnya adalah terkait etika, etiket, dan moral sebagai ASN. Baik, berikut ini adalah salah satu bentuk contoh aksi kesehatan jasmani. Ini adalah sebagian kecil yang merupakan bentuk-bentuk latihan untuk mengukur kesiapsiagaan jasmani kita. Misalnya yang pertama, lari 12 menit, pull up 10 kali untuk pria dan chinning 20 kali untuk perempuan, sit up 35 kali untuk pria atau 35 kali untuk perempuan, push up 35 kali untuk pria dan 30 kali untuk perempuan, shuttle run jarak 10 meter, 3 putaran maksimal 20 detik, atau lari 2,4 km maksimal 9 menit atau berenang minimal 25 meter. Adapun manfaat dari latihan ini adalah agar kita memiliki postur tubuh yang baik, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan berat, serta memiliki ketangkasan yang tinggi.
Baik, selanjutnya adalah kesiapsiagaan mental. Adapun arti dari kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa, baik tuntutan dari dalam diri maupun dari luar. Adapun karakter kesiapsiagaan mental yang baik, yaitu yang pertama, berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntut tingkah lakunya. Yang kedua, mengelola emosi dengan baik. Tiga, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Keempat, mengenali resiko dari setiap perbuatan, tidak menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang, dan menjadikan pengalaman langsung atau tidak langsung sebagai guru. Banyak cara untuk melatih meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, kenali emosi yang dirasakan, minta pendapat orang lain, mengamati setiap perubahan emosi, menulis jurnal atau buku harian, berpikir sebelum bertindak, menggali akar permasalahannya, berintrospeksi saat menerima kritik, memahami tubuh sendiri serta terus melakukan latihan terhadap kebiasaan tersebut. Selanjutnya adalah kesehatan mental. Adapun pengertian tentang kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik, kecenderungan ke emosi, dan sistem korteks prefrontalis, kecenderungan rasional yang tepat. Adapun tanda kesehatan mental yaitu adanya kendali diri, yaitu kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Selanjutnya adalah yang ketiga, kearifan lokal. Adapun pengertian dari kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Urgensi dari kearifan lokal ini adalah dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa dan luhur yang terhormat tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dibantahkan lagi sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara. Poin selanjutnya adalah terkait etika, etiket, dan moral. Etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau biasa dilakukan, ilmu tentang adat kebiasaan. Sedangkan etiket itu berasal dari beberapa bahasa. Pada kamus bahasa Indonesia yang diberikan beberapa arti kata yaitu berasal dari bahasa Belanda yang berarti etik itu secara kata kecil yang ditempelkan pada kemasan barang dan menjelaskan kondisi dan sebagainya tentang barang itu. Bahasa praktis diartikan adat sopan santun atau tata krama yang harus diperhatikan dalam pergaulan dan hubungan Jadi dari sekian banyak istilah yang digunakan, kita dapat memahami bahwa etik itu adalah sebuah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan cara pergaulan dalam hubungan sesama manusia yang baik, patut, dan pantas sehingga kita mampu diterima dan menimbulkan komunikasi yang baik, hubungan yang baik, pemahaman yang baik antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun bentuk etiket secara umum, yang pertama, etiket kerapihan diri atau tata cara berpakaian. Nah, sebagai ASN adalah salah satu keharusan untuk menunjukkan contoh dan gambaran yang mampu menjadi panutan bagi siapapun dalam suatu acara. Maka demikian, karena para ASN yang bertugas sebagai pengatur acara protokolan yang pertama dan yang paling menjauh terlihat sebagai sesuatu yang paling aktif dalam suatu acara. Dengan posisi yang sangat penting itu sebagai penanggung jawab sekaligus sebagai pengatur, pengarah, maka tentunya para petugas protokol ini akan menjadi posisi kunci terlaksananya lancarnya suatu acara sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan sebagai ASN profesional secara umum, yaitu berpenampilan menarik, postur tubuh yang tepat, kepercayaan diri, dan keterampilan komunikasi yang baik.
Selanjutnya adalah etiket duduk. Pada saat bertugas maupun bertamu, posisi dan cara duduk juga dapat mencerminkan kepribadian dan etiket kita. Ada pun beberapa tata cara yang perlu diperhatikan, misalnya yang pertama, sebaiknya duduk dengan tegak di tempat yang pantas, terutama pada acara resmi. Pada saat duduk, maka sebaiknya kita berdiri apabila ada orang yang lebih tua, patut dihormati dan mendatanginya atau mengajaknya bicara. Bagi wanita, selain duduk dengan postur tubuh yang tegak, posisi kaki ditekuk dengan kedua paha agar rapat, tidak boleh terbuka lebar. Bagi wanita yang memakai pendek, disarankan untuk duduk dengan posisi kedua kaki agak diselangkan ke kiri atau ke kanan dengan posisi pandangan dan tubuh menghadap ke arah lawan bicara. Selanjutnya adalah 4 etiket berjalan. Sebaiknya dilakukan dengan langkah yang wajar. Posisi badan tegak dengan dada sedikit dibusungkan serta menahan perut agar kelihatan kesan yang berwibawa. Tidak diperkenankan memasukkan tangan ke dalam saku celana maupun baju serta melakukan sikap lain yang kurang pantas. Selanjutnya adalah etiket berkenalan dan bersalaman. Secara umum, pertemuan pertama akan melahirkan kesan atau image tertentu pada masing-masing individu dan saling berkenalan. Itulah yang menjadi patokan utama dalam menilai seseorang. Jadi hal yang harus dilakukan saat berkenalan, yang pertama adalah bersalaman, yang kedua adalah kontak mata, dan yang ketiga adalah ucapkan nama dengan jelas. Dan jangan lupa melakukan hal-hal yang sederhana seperti senyum, pandai mengendalikan emosi, nada suara yang jelas dan enak didengar, jabat tangan yang sopan, serta tingkah laku yang baik. Selanjutnya adalah ketika berbicara, etiket berbicara. Pada saat berbicara maupun membuka pembicaraan, perlu juga diperhatikan beberapa hal penting mengenai topik atau poin pembicaraan. Yang pertama, pembicaraan harus menarik perhatian lawan bicara. Yang kedua adalah membuat ia bercerita tentang pekerjaannya ataupun pengalamannya. Selanjutnya adalah bagaimana membuat pujian-pujian terhadap lawan bicara. Dan yang keempat misalnya adalah dengan membicarakan hobi. Jadi pada saat berbicara, usahakan untuk mengeluarkan suara yang menarik, ekspresi wajah yang sesuai topik, dan dibarengi dengan sikap yang menyenangkan. Terakhir adalah etiket dalam jamuan. Dalam artian ini adalah bagian bentuk dari table manner. Hal ini adalah hal yang tidak bisa disepelekan, karena ini adalah salah satu pengetahuan dan keterampilan yang memberikan ilmu tentang bagaimana tata cara makan yang baik dan benar sesuai ketentuan dan kelaziman yang berlaku secara internasional. Baik, itulah tadi agenda 1 untuk tugas kesiapsiagaan bela negara dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali di tugas e-jurnal agenda selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.